Jadi yang paling benar dan dari seluruh syekh atau para imam besar, hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang paling benar dalam menjalankan Islam. Yang mengatakan seperti itu siapa? Apa pernah? Kalau yang saya dengar itu di NU. Kalau tidak masuk NU, masuk neraka. Itu yang ada cuma di NU itu. Bukan di Wahabi. Wahabi itu tidak pernah seperti itu. Hei, jangan teriak-teriak. Ah, ini. Jadi kalau kita cermati, kalau kita pelajari, ya, kalau kita pahami, kalau kita cermati dari gerakan-gerakan anti Wahabi ini di Indonesia, biasanya rata-rata seperti itu. Mereka itu menebarkan kebencian dengan berbagai fitnah tadi itu. Yang jelas belum pernah ada salafi yang mengatakan kami orang-orang salafi pasti masuk surga, nggak ada itu. Kami orang-orang Wahabi pasti masuk surga, nggak ada kan? Kalau kemudian ada perkataan-perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa bisa salah? Bisa nggak? Bisa salah. Tidak ada yang mengklaim Syekh Muhammad bin Abdul Wahab harus benar. Nggak ada. Yang saya dengar itu di video-video yang mengklaim kebenaran dan bisa masuk surga, menjadi kuncinya surga itu, yaitu tadi NU. Yang tidak ikut NU masuk neraka katanya. Itu ada videonya itu ya. Saya kira sudah paham semua kalian itu. Pahamlah. Kalau Wahabi tidak ada. Saya orang Muhammadiyah, tapi saya kritis terhadap Muhammadiyah. Saya kan sudah bilang, saya adalah ketua Majelis Tarjih cabang Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat YouTube channel Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, baru saja kita menyaksikan daripada potongan video yang mana orang yang bersangkutan saat itu sedang live dan dia menyampaikan bahwasannya ada doktrin di Nahdlatul Ulama ataupun di NU yang mengatakan bahwasannya yang tidak masuk NU pasti masuk neraka. Dan dia katakan doktrin tersebut telah beredar di mana-mana video. Artinya saya ingin sampaikan bahwasannya ketika Anda berbicara, maka orang yang memiliki akal sehat akan berbicara dengan data ataupun dengan bukti. Satu, gitu ya. Kemudian yang kedua, perlu Anda ketahui bahwasannya Nahdlatul Ulama NU ini merupakan organisasi yang memiliki legal standing. Artinya di NU itu ada badan pendiri atau yang dikenal dengan muassis Nahdlatul Ulama. Salah satu pendiri daripada Nahdlatul Ulama adalah Hadratus Syekh Al-Allamah Al-Arif Billah Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Yang mana beliau banyak dawuh terhadap orang-orang yang mengurusi NU. Dan salah satu qaul daripada yang dinisbahkan kepada Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari adalah qaulnya yang masyhur, yang mana ia mengatakan bahwasannya siapa yang mau mengurus NU, aku anggap dia santriku, dan siapa yang menjadi santriku, aku doakan husnul khatimah beserta anak cucunya. Kemudian di laman LP Ma'arif NU Jawa Tengah, di artikelnya menyampaikan bahwa Mbah Hashim selaku pendiri NU menyatakan dan menghimbau kepada warga Nahdliyin,
Sing sopo wonge gelem ngopeni NU tak anggap santriku. Sing sopo wong dadi santriku tak donga ake husnul khatimah sa anak putune. Artinya di sini Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari mendoakan kepada siapapun yang mengurus Nahdlatul Ulama, maka sama saja dia sebagai santri Mbah Hasyim, dan Mbah Hasyim mendoakan agar husnul khatimah. Jadi pernyataan yang Anda sampaikan di dalam video Anda terkait doktrin NU yang mengatakan bahwasannya yang tidak masuk NU itu masuk neraka, sama sekali bukan dauh ataupun kaulnya Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga tatkala Anda menyampaikan pernyataan tersebut, itu sungguh fitnah yang amat luar biasa terhadap Nahdliyin, wabil khusus kepada para pendiri Nahdlatul Ulama. Anda harus bertanggung jawab dunia akhirat. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, al-fitnah asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam, lebih berat, lebih parah daripada pembunuhan. Sungguh secara jalur hukum pidana, Anda sudah terdapat delik di sini. Karena Anda berusaha untuk mencemarkan nama baik Nahdlatul Ulama dengan Anda mengaku-ngaku sebagai orang Muhammadiyah ataupun pengurus struktur Muhammadiyah. Anda harus bertanggung jawab. Dapat data dari mana Anda? Dapat bukti dari mana Anda? Sudah saya sampaikan bahwa NU itu ada pendiri. Dan bila mana kita ingin mengetahui pernyataan yang benar, justru kita harus merujuk dengan referensi yang tepat. Salah satunya adalah pendapat kaul daripada Mbah Hasyim Asy'ari, ataupun segala macam pendapat-pendapat ulama yang memang sudah dibahas di dalam muktamar-muktamar NU. Anda harus bertanggung jawab. Saya yakin Anda betul-betul orang Muhammadiyah. Kenapa? Saya punya buktinya. Anda betul-betul pengurus Muhammadiyah. Dan ada tujuan apa Anda membenturkan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama? Kita saksikan bahwasannya yang bersangkutan Zulkarnain ini adalah betul-betul orang Muhammadiyah. Kita lihat. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pondok Gede mengadakan Halakoh Tarjih Muhammadiyah. Acara ini diadakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tarjih bagi para pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Pondok Gede yang diselenggarakan di Sekretariat Aisyah Jatiwaringin Pondok Gede. Tujuan dengan diadakan Halakoh Tarjih dalam rangka meningkatkan kualitas, yaitu cara berpikir ulama-ulama kita di Pondok Gede, di samping motivasi kepada mereka untuk lebih menyibukkan diri dalam bidang keilmuan hadis yang terkait dengan tarjih Muhammadiyah. Harapan pada para anggota, Pak? Ya, tentu saja itu harapannya sebagai bentuk motivasi agar mereka lebih intim dan intens lagi di dalam memahami referensi-referensi tarjih sebagai sumber yang digunakan tarjih dalam pendalilan, di samping meningkatkan lebih jauh kualitas mereka sebagai warga Muhammadiyah dan warga Aisyah. Itu tujuan utama. Sangat disayangkan ya. Jadi kalau memang betul-betul dia orang Muhammadiyah, sangat disayangkan bahwasannya dia itu telah menghina NU yang mana notabene adalah sama-sama ormas Islam. Di sini saya berharap agar pengurus Muhammadiyah dapat mengambil langkah, baik itu langkah yang sifatnya preventif ataupun persuasif terhadap orang ini, agar segera ditindak secepatnya. Artinya bila mana pimpinan cabang tidak dapat melakukan apapun terhadap orang ini, orang yang bersangkutan ini, maka saya berharap agar pimpinan pusat Muhammadiyah dapat sesegera mungkin bertindak atas kelakuan Zulkarnain al-Maduri ini yang selalu bawa-bawa Muhammadiyah sampai-sampai membenturkan antara Muhammadiyah dengan NU ini. Karena ini sudah keterlaluan menghina daripada NU. Dan kemudian selanjutnya PBNU juga harus melihat ini. Artinya harus ada sinergi antara NU dan Muhammadiyah untuk menyikapi daripada Zulkarnain al-Maduri, yang mana jangan sampai nantinya umat dapat dipecah belah, dapat diadu domba. Karena dikhawatirkan nantinya malah ada banyak para pecinta NU ataupun Muhammadiyah yang nantinya
main hakim sendiri. Kita semua adalah warga negara yang taat dengan peraturan hukum. Jadi saya sangat berharap baik NU maupun Muhammadiyah dapat menindak tegas daripada orang yang bersangkutan agar memiliki daripada efek yang jera, ya. Dan juga dalam hal ini banyak pendapat-pendapat orang-orang Muhammadiyah yang memang tidak setuju dengan yang bersangkutan, sebagaimana ada di Facebook yang mana dalam hal ini disampaikan oleh akun Pontren Muhammadiyah Pelompong. Jadi atas nama kader Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah, Muballigh Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, saya M. Thaib Subandi, SPDI NBM 1018041, riwayat pengkaderan Muhammadiyah, IRM, IPM 1999 sampai 2005, IMM Komisariat PUTMPP Muhammadiyah dan cabang AR Fakhruddin. 2006-2007 Pemuda Muhammadiyah, 2007 sampai 2022 PDM Brebes, 2022 sampai dengan sekarang. Riwayat pendidikan Muhammadiyah, MA Muhammadiyah Pelompong, Pondok Pesantren Muhammadiyah Haji Nasikhah Maimunah Pelompong, PUTM PP Muhammadiyah. Aktivitas saat ini pimpinan Pontrenmu Pelompong, Pleno PDM Brebes menyatakan keberatan dan menolak konten-konten UST Zulkarnain Al-Maduri yang mengatasnamakan persyarikatan atau tarjih Muhammadiyah namun berisi propaganda yang kontraproduktif terhadap dakwah Majelis Tarjih Muhammadiyah, terutama FP pribadi UST Zulkarnain Al-Maduri yang mengatasnamakan syarah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, namun di tengah dinamika yang berkembang akhir-akhir ini justru berisi konten yang kontraproduktif terhadap Muhammadiyah, diantaranya konten UST Zulkarnain Al-Maduri terkait pernyataan sikap Barisan Muda Muhammadiyah dari Kokam dan Pemuda Muhammadiyah terkait pengkafiran beberapa pihak, ya, kepada Sekretaris 1 Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Ustadz Adi Hidayat. Nah, jadi di sini jelas ya, ada petisi ataupun respon negatif terhadap konten-konten Zulkarnain Al-Maduri yang itu dilayangkan oleh orang Muhammadiyah sendiri. Artinya di sini sebetulnya bukannya dakwah, tapi ini sifatnya lebih kepada apa ya? Sifatnya itu mengajak seseorang untuk membenci satu dengan yang lainnya. Sebab dakwah itu kan merangkul, bukan memukul. Jadi kalau ada dakwah yang sifatnya menghina, mengumpat, menertawakan, itu bukan dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dakwah itu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwah itu dengan hikmah, dengan bijak, dengan cara yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak sependapat ataupun satu frekuensi dengan kita, tidak sejalan pemikiran dengan kita, tidak satu golongan dengan kita, tidak mau mengikuti nasihat kita, wajadilhum billati hiya ahsan, ya kita harus menolaknya dengan cara yang baik juga. Apalagi ini ya Allah sudah sangat keterlaluan, ya. Artinya yang bersangkutan ini Zulkarnain Al-Maduri adalah salah satu boleh dikatakan penggiat media sosial yang notabene berasal dari Muhammadiyah dan dapat dibuktikan bahwasannya yang bersangkutan pernah diwawancara di TV-mu. Artinya kan orang ini betul-betul dari Muhammadiyah. Sangat disayangkan jikalau Muhammadiyah tidak sama sekali merespon, ya, orang-orang yang keberatan dengan Zulkarnain Al-Maduri. Jikalau beliau berdiri sendiri tanpa beliau ini membawa-bawa organisasi Muhammadiyah tidak jadi masalah, tapi ini kan dibenturkan seakan-akan kayaknya NU dan Muhammadiyah itu tidak harmonis. Padahal sebetulnya ya retorika dalam berdakwah itu berbeda, namun pada intinya tujuannya itu sama, tapi caranya yang berbeda, ya, caranya yang berbeda. Oleh karenanya coba kita lihat ada video yang membuktikan bahwasanya baik NU maupun Muhammadiyah itu harmonis, tidak sebagaimana yang disangkakan oleh si Zulkarnain Al-Maduri ini. Kita lihat nih videonya. Bagi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah adalah saudara tua. Saudara tua? Ya. Pak Mukti, NU? Kalau NU itu adik bongsor.
adik bongsor. Jadi Ya, maksudnya karena usianya 14 tahun lebih muda, tapi anggotanya lebih banyak daripada Muhammadiyah. Jadi, saya kira termasuk mahasiswa UMS, ini mayoritas adalah dari NU. jadi saudara kandung, orang tua sama. Ya, Tapi kalau saudara itu iya saling sayang, tapi saudara tuh kadang suka saling iri kan ya biasanya ya. Ya pernah kesel-keselan gitu, Bro. Ya, dalam teori psikologi itu namanya sibling rivalry. Jadi persaingan saudara sekandung, tapi supaya disayang, bukan saling membenci, bukan. Saling sayang. saling sayang. Kita saling support. Maka NU Ikhlas, kader-kadernya, anak-anaknya kuliah di kampus Muhammadiyah NU Ikhlas. Jadi seperti itu ya, NU dan Muhammadiyah bagaikan saudara kandung yang memiliki hegemoni yang amat luar biasa, ya, memiliki cinta kasih sayang yang amat luar biasa satu dengan yang lainnya. Dan siapapun jenis makhluknya yang dia tidak suka perdamaian, tidak suka ada kasih sayang, dia lebih suka kepada permusuhan, maka dia patut disebut dengan iblis ataupun syaitan. Karena yang namanya iblis ataupun syaitan sangat suka dengan yang namanya perpecahan, sangat suka yang namanya dengan permusuhan. Dan sebagai penutup saya sampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Zulkarnain al-Maduri, bahwasannya ada doktrin di NU yang tidak masuk NU itu masuk neraka, itu adalah fitnah yang amat keji terhadap Nahdlatul Ulama. Artinya faktanya adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mendoakan siapapun orangnya yang mengurus NU maka dia dianggap sebagai santrinya. Dan siapa yang menjadi santrinya didoakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan mati husnul khatimah beserta anak keturunannya. Begitu pula Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai umat untuk tiada hentinya berdoa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yallahu biha, yallahu biha, yallahu bihusnil khatimah. Dan Rasulullah mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Tidak ada yang salah dengan dawuhnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari karena beliau mendoakan agar kita mati husnul khatimah. Rasulullah pun mengajarkan agar kita banyak-banyak berdoa mati dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, mudah-mudahan ada hidayah dengan beliau. Tapi saya berharap agar Muhammadiyah, bila mana pimpinan cabang tidak dapat mengambil sikap, tolong pimpinan pusat agar masalah ini tidak berlarut-larut, ya, demi terciptanya kerukunan masyarakat menjadi masyarakat yang betul-betul bijak dalam menggunakan media sosialnya. Ini saja dari saya. Terima kasih banyak. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.